Dalam proses pembangunan, CDI Group bermitra dengan Usuki Shipyard, galangan kapal asal Jepang yang juga menyediakan teknologi terkini untuk memastikan efisiensi operasional armada. Kemitraan ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan kapal yang andal, modern, dan sesuai dengan kebutuhan distribusi komoditas kimia cair. Keinformasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA melalui anak usaha PT Chandra Shipping International atau CSI meluncurkan armada kapal logistik kimia cair terbaru. Persero meyakini armada baru mempertegas kontribusi CDI Group dalam mendukung pertumbuhan sektor industri nasional maupun regional. Dikutip dari keterangan resmi perseroan, manajemen PT Chandra Daya Investasi Tbk mengatakan melalui anak usaha di pilar logistik PT Chandra Shipping International meluncurkan armada kapal logistik kimia cair baru berkapasitas 9.000 deadweight tonnage bernama Nova. Armada kapal Nova akan beroperasi mulai Maret 2026 untuk melayani rute domestik maupun internasional. Dengan kemampuan beroperasi lintas wilayah, kehadiran kapal Nova meningkatkan fleksibilitas serta kapasitas logistik CDI Group dalam mendukung kebutuhan industri kimia yang terus berkembang. Dalam proses pembangunan, CDI Group bermitra dengan Usuki Shipyard, galangan kapal asal Jepang yang juga menyediakan teknologi terkini untuk memastikan efisiensi operasional armada. Kemitraan ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan kapal yang andal, modern, dan sesuai dengan kebutuhan distribusi komoditas kimia cair. Kehadiran kapal ini memastikan kelancaran rantai pasok sekaligus meningkatkan konektivitas perdagangan lintas negara. Di sisi lain, penambahan kapal melalui anak usaha CSI juga menjadi bagian dari dukungan terhadap agenda hilirisasi industri kimia yang dijalankan Chandra Asri Group selaku induk usaha. Dengan hadirnya kapal Nova, perseroan meyakini akan semakin mempertegas posisi sebagai penyedia infrastruktur industri yang terintegrasi dan memperkuat kontribusi CDI Group dalam mendukung pertumbuhan sektor industri baik di tingkat nasional maupun regional. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, pergerakan saham CDIA tampaknya juga ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan di tengah tekanan dalam yang terjadi, di mana posisi saat ini saham CDIA berbalik ke zona merah pemirsa di menit-menit terakhir jelang penutupan di sesi kedua. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham CDIA di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya di level 1885 pemirsa. Kemudian pada pembukaan pada pagi tadi dibuka menguat di 1905, kemudian melesat mengalami penguatan ke 1920 intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Pada pukul 10 penguatan terbatas dan 10.25 sempat bergerak di zona merah di 1880. Penutupan di sesi pertama siang tadi menguat di 1890 dan melanjutkan penguatan di 1895. Namun 30 menit pasca memasuki perdagangan sesi kedua, saham CDIA berbalik kembali ke zona merah dengan mengalami tekanan yang cukup dalam. Saat ini melemah di 1,06% di Rp1.865 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham CDIA dalam 6 bulan terakhir. Dapat Anda saksikan grafis selanjutnya pemirsa di 10 Juli, CDIA masih diperdagangkan di 320, Agustus melesat ke 1.600-an, September penguatan terbatas di 14.30, Oktober kembali menguat ke 16.80, dan di 10 Oktober mengalami lonjakan yang cukup signifikan di 23.20, kemudian laju penguatan lebih ke arah tertahan di 3 November 1845, 11 Desember 1895, dan saat ini 1865 setelah menguat ke 1920. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari price to earning ratio-nya ada di kisaran 137.08 kali, kemudian PSR-nya di 101.58 kali, PBV-nya di 13.76 kali, dan PCFR-nya di 14.422.16 kali. Ya, untuk dari sisi valuasi pemirsa. Ya, updatean dari fundamental CDIA, valuasi kemudian juga dari sisi pergerakan teknikal, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan hari ini, di mana indeks harga saham gabungan berbalik melemah cukup dalam ke level 8.500-an. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, di mana berbalik arah melemah di atas 1% dan IHSG kembali ke level 8.500-an. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0851 di 7810 di 4976. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi yang merupakan Head of Research Korea Investment dan Sekuritas Indonesia atau KISI. Kita akan langsung sapa saja Pak Wafi. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak Wafi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kabar baik datang kurang baik maksudnya Pak Wafi, dari indeks harga saham gabungan hari ini berbalik arah melemah cukup dalam di atas 1% dan kembali ke level 8.583. Intraday hari ini sempat mencatatkan rekor tertinggi, kemudian pembalikan arah signifikan terjadi. Analisis Anda? Ya, memang kalau kita lihat satu hal yang cukup wajar ketika sudah membuat all time high kemudian terjadi koreksi, itu yang pertama ya, seperti dari global. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat posisi IHSG ini cukup konsisten, sudah beberapa kali rekor high ya, dan ini membuat baik secara fundamental ataupun teknikal memang IHSG ini sudah rawan terjadi koreksi untuk saat ini. Paling tidak untuk koreksi jangka pendek saja. Secara teknikal kalau kita lihat IHSG sudah masuk ke area beli, dan secara fundamental memang valuasinya juga relatif sudah cukup tinggi ya, sudah di atas 20 kali price to earning ratio, dan mungkin ini salah satu yang tertinggi ya di Asia. Baik Pak Wafi, dengan pelemahan dalam hari ini Anda katakan masih wajar tadi, kemudian hanya akan berlangsung dalam jangka pendek saja. Artinya skenario penguatan indeks harga saham gabungan masih belum terganggu ini Pak, dan arah indeks harga saham gabungan di minggu depan dan juga sampai dengan akhir tahun. Ya, potensi rebound saya lihat masih terbuka. Namun memang kalau kita lihat ada beberapa syarat ya yang harus dipenuhi oleh IHSG untuk kembali melanjutkan rebound ya. Yang pertama memang secara momentum ini juga pasar sepertinya saat ini melakukan aksi wait and see setelah sebelumnya kalau kita lihat Fed rate kemudian memutuskan untuk menurunkan kembali tingkat suku bunganya. Kebijakan yang sebenarnya agak jarang dilakukan oleh The Fed, menurunkan suku bunganya di bulan Desember, tapi toh akhirnya dilakukan juga, dan ini sedikit banyak meningkatkan ekspektasi pasar terkait dengan antisipasi kebijakan BI rate ya. Jadi seperti saya lihat sepertinya pasar wait and see, dan mungkin sedikit banyak berharap BI untuk mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh Fed rate. Dan menurut saya mungkin kalau misalkan BI ternyata tidak merubah kebijakan suku bunganya, maka ada potensi koreksi lanjutan masih bisa terjadi saat ini.